فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mana bedal matan saya kerap sebisanya. Khaliqun haja mu'nah ma khafa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa daraba lahum ajala. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mereka ajal-ajal. Ajal itu batas waktu. Tidak mesti berkaitan dengan kematian. Ya. Batas waktu dari sesuatu itu namanya ajal. Sehingga di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah telah menetapkan ajal dari segala sesuatu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-makhluqat laha ajalun wa laha nihayatun. Makhluk-makhluk itu mereka memiliki ajal-ajal dan mereka memiliki nihayah, batas akhir. Nihayah punya penghujung. Tidak abadi. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi akan fana. Akan berakhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap abadi wajah Rabbmu, pemilik kemuliaan dan keagungan. Wa qala subhanahu kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya Allah.
Ini sekaligus dalil untuk menetapkan sifat wajah bagi Allah. Apakah yang kekal dan abadi hanya wajahnya? Tidak. Yang kekal semua zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kullu syai'in lahu umurun mahdudun. Itu maknanya ajal. Segala sesuatu memiliki umur yang terbatas, mahdud. Haddadahullahu subhanahu. Yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mimpi hidup selamanya. Dengan mengetahui bahwasanya kita punya ajal, akan memotivasi kita dan mendorong kita untuk melakukan persiapan. Akan mendorong kita untuk mempersiapkan bekal. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kita tidak hidup selamanya. Imma qasir wa imma tawil. Bisa jadi umurnya apa? Pendek, bisa jadi panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab." Dan tidaklah dipanjangkan umur orang yang dipanjangkan, mu'ammar yang dikasih umur panjang. Wa la yunqasu min umrihi, tidak pula dikurangi umurnya, maksudnya dikasih umur apa? Pendek. Iya. Tidaklah yang dikasih umur panjang, tidak pula yang dikasih umur pendek, melainkan itu semuanya sudah ada di kitab. Kitab apa ini? Lauhul Mahfuz. Cuman kita nggak tahu, iya kan? Makanya saking nggak taunya ajalnya kita, Nabi SAW mengatakan, "Idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu di pagi hari jangan nunggu sore. Ya, langsung kerjakan aja. Belum tentu kamu nyampe sore. Itu 1 hari masih padahal. Jangan pernah yakin kamu bakal ada sampai sore. Gitu. Nggak usah punya angan-angan kamu bakal masih hidup sampai sore. Wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau kamu di waktu sore jangan nunggu besok pagi. Belum tentu apa? Hidup. Gitu. Saking tidak adanya yang tahu ajalnya. Azam. Meja-meja Quran. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penentuan siapa yang dikasih umur panjang, siapa yang dikasih umur pendek, itu bagi Allah sangatlah mudah. Fal a'maru biyadihi subhanahu wa ta'ala. Umur-umur itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'mar jamak dari umur. Umur-umur itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza yadullu ala kamali rububiyatihi. Dan ini menunjukkan sempurnanya rububiyahnya Allah, pengaturannya Allah, iya kan? Suka-suka Allah ngatur kan? Siapa yang dikasih umur panjang, siapa yang dikasih umur pendek. Wa kamal kudratihi, dan juga menunjukkan sempurnanya kudrohnya Allah. Allah mampu. Mau manjangkan 1000 tahun bisa Allah. Usia orang sampai 1000 tahun bisa? Bisa. Nabi Nuh berapa berdakwahnya? Berapa lama? 950 tahun, hampir 1000 kan? Nah. Ashabul Kahfi berapa lama tidur? Akbar. Ali, berapa lama Ashabul Kahfi tidur? Roman. Berapa lama Ashabul Kahfi tidur? Azam. Berapa lama Lutfi? Ashabul Kahfi tidur? Tidur di mana ya Ashabul Kahfi? Di gua. Berapa lama? Zam berapa jam? Butuh file berapa lama butuh file? 390. Korni? 314 tahun. Udah habis semua. Semua udah ditanya. Akbar? Udah. 309. Salah sumiatin wazdadu
Wazdadu tis'a. Dan ditambahi berapa? 9 tahun. 309. Yang pendek umurnya ada? Habis lahir langsung meninggal ada? Yang dijanin meninggal ada? Belum sempat keluar ada? Menunjukkan Allah mampu. Nggak ada susahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Mau ngasih umur panjang, mau ngasih umur pendek, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Famasya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu rumusnya. Ini rumus umumnya. Maka apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Allah mau panjang-panjang, mau Allah mau pendek-pendek. Nggak ada yang bisa menghalangi Allah ngasih umur panjang. Nggak ada yang menghalangi Allah mau ngasih umur pendek. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Allah maunya umurnya panjang. Mau seluruh dunia berusaha membunuhnya biar umurnya pendek, nggak akan mati itu. Kenapa? Nggak diinginkan oleh Allah. Sebaliknya yang diinginkan oleh Allah umurnya pendek, mau dipanjang-panjangkan pun sama manusia cemana pun, nggak akan apa? Nggak akan panjang umurnya. Kenapa? Tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai ya. Ini makna ucapan Imam At-Tahawi, wa daraba lahum ajala. Ya. Itu bacanya panjang ya, semuanya ajala. Kemudian kata Imam At-Tahawi, walam yakfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Dan tidak samar bagi dia sesuatu apapun. Bagi siapa? Bagi Allah. Tidak samar bagi Allah sesuatu apapun. Qabla an yakhluqahum. Sebelum Allah menciptakan mereka bahkan. Sebelum Allah menciptakan makhluk pun nggak ada yang samar bagi Allah. Sebelum Allah menciptakan kita, ya. Bagaimana kita, apa yang kita buat, apa yang terjadi pada kita, tahu Allah. Sebelum kita ada, tahu? Tahu. Iya kan? Tahu tidak Allah sebelum menciptakan kita ada yang tersembunyi bagi Allah? Nggak ada. Loh, orang masih di janin saja malaikat sudah nyatatkan apa? Apa saja ya Rob yang mau ditulis ini? Umurnya. Apalagi? Nah, rezekinya. Apalagi? Amalnya, ngapain aja. Kemudian masuk Said atau Syaqi, ya kan? Bahagia atau sengsaranya. Belum lahir itu. Sebelum Allah ciptakan kita Allah sudah tahu. Sudah tahu nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Gitu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bal huwa alimun bil asya' qabla an tujad. Bahkan Allah itu mengetahui perkara-perkara sebelum perkaranya itu ada. Sebelum perkaranya ada Allah sudah tahu. Ya. Habis ini kita makan malam. Kan belum terjadi itu ya. Allah tahu nggak apa yang akan kita makan? Makannya berapa banyak tahu? Berapa lama waktu makannya tahu? Sama siapa makannya tahu? Di mana makannya tahu? Habis itu keluar dari kapan tahu? Tahu semuanya. Padahal udah terjadi belum itu? Belum. Sebelum itu terjadi Allah sudah tahu. Sebelum sesuatunya itu ada Allah sudah tahu. Nah, la annahu la ya'lamuha illa ba'da an wujidat. Bukan dia baru mengetahui setelah sesuatu itu ada. Paham ya? Bukan Allah itu baru tahu setelah sesuatunya ada, sesuatu telah terjadi. Oh iya. Azam rupanya makannya pakai nasi goreng, pakai telur 2. Baru tahu Allah. Kapan? Setelah dia makan. Ditengok, oh iya di piringnya ada 2 telurnya. Oh nasi goreng, baru Allah tahu. Enggak. Karena ada yang punya keyakinan kayak gitu. Ada. Anal amra unuf, kata mereka. Orang-orang Qadariyah yang menolak takdir, mereka bilang bahwasanya Allah baru tahu perkara itu setelah perkaranya itu apa? Terjadi. Jadi kamu singgah ke warung makan, ya, parkir di depannya, turun dari kereta. Allah belum tahu ini mau ngapain ini. Mau nagih hutang atau mau beli pesan makanan, belum tahu Allah. Kenapa? Belum terjadi. Setelah kamu ngomong sama tukangnya, Pak nasi goreng 2. Oh baru Allah tahu. Oh mau pesan rupanya dia. Ada yang bilang kayak gitu? Ada. Itu yang disampaikan oleh sebagian tabi'in kepada Ibnu Umar.
Bahwasanya di tempat kami di Basrah sana ada yang punya keyakinan bahwasanya al-amra unuf. Perkara itu baru diketahui oleh Allah ketika terjadinya. Maka Ibnu Umar pun berlepas diri dari mereka, kasih tahu mereka saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Demi Allah mereka nggak akan beriman sampai mereka beriman dengan yang namanya takdir. Dikafirkan sama siapa? Ibnu Umar. Kenapa? Nganggap Allah baru tahu perkara itu setelah perkaranya itu terjadi. Makanya di sini ditanamkan kepada kita keyakinan yang sebaliknya. Keyakinan Ahlussunnah itu bahwasanya tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala sekalipun sesuatunya itu belum terjadi. Jadi kalau kayak gini keyakinan kita enak, ringan. Dapat suatu musibah yang nggak diinginkan misalnya, santai saja. Kenapa? Jauh-jauh hari pun Allah sudah apa? Nakdirkan memang ini bakal terjadi. Jadi mau usaha apapun nggak akan apa? Nggak akan selamat. Paham ya? Jadi tingkat kepasrahannya, tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Kalau kita yakin dengan perkara yang seperti ini, beriman dengan adanya takdir. Lewat jalan sini kecelakaan, waduh, mau lewat sana aja kan tadi. Nggak akan bisa. Kalau kamu beriman dengan takdir, kamu jadi enteng saja mengikapinya. Lewat jalan sana, entah lebih parah pun, entah truk yang lindas. Nah iya kan? Nah iya. Nah, syukur kamu lewat situ, jatuh sendiri kamu. Nah, lewat sana, entah lebih parah. Kok kamu yakin, kalau lewat sana pasti apa? Selamat. Iya, emang lewat sana kamu mungkin nggak jatuh, tapi lebih apa? Lebih parah. Jadinya kan enak nerimanya. Paham ya? Enak nerimanya. Gitu. Allah musta'an. Jadi ini keyakinannya Ahlus Sunnah. Apa itu? Walam yakfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Tidak samar bagi Allah sesuatu apapun bahkan sebelum dia menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu semua tentang kita. Ya, mulai dari kecil kita, berapa lama bisa jalan, berapa lama bisa ngomong, ya kan? Berapa lama bisa main-main, berapa lama menikahnya, berapa lama nanti meninggalnya. Allah sudah tahu semuanya. Nah. Kemudian kata Imam At-Tahawi, wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Dan dia mengetahui apa yang mereka lakukan sebelum dia menciptakan mereka, ya kan? Tadi kan janin sudah ditulis amalnya mereka. Selama di dunia ngapain saja sudah dicatat oleh malaikat. Jadi Allah tahu apa yang mereka lakukan sebelum Allah ciptakan mereka. Qala rahimahullah alima ma ya'malul ibadu qabla khalqihim. Allah tahu apa yang dilakukan oleh para hamba sebelum Allah menciptakan mereka. Anna hadza min ahli ta'ah wa hadza min ahli maksiyah. Yang ini termasuk ahli taat, yang ini satu ahli maksiat. Allah juga tahu berapa banyak ketaatan yang kita buat. Berapa kali selama hidup ini kita maksiat, apa saja jenis maksiatnya, kapan aja dibuat. Ketaatan apa saja yang kita buat, kapan buatnya, berapa banyak yang kita buat. Allah tahu. Sudah tahu. Dari jauh-jauh hari sebelum Allah menciptakan kita. Nah, semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian kata Imam At-Tahawi, wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an maksiyatih. Walaupun sudah ditulis, walaupun sudah ditakdirkan, tetap Allah nyuruh kita buat baik. Iya kan? Dan Allah tetap melarang kita dari buat maksiat. Bukan berarti kalau udah selesai takdir kemudian nggak disuruh-suruh lagi. Buktinya masih disuruh kita sholat. Masih disuruh. Padahal Allah udah tahu berapa banyak kita sholat. Sudah. Gitu. Jadi perkara syar'i itu tidak bertentangan dengan perkara kauni. Perkara kauni kita yakini bahwasanya semuanya itu sudah ditentukan dan ditakdirkan dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun begitu kita tetap wajib untuk berusaha menjalankan ketaatan dan meninggalkan apa? Maksiat. Nggak boleh orang pasrah aja. Udah aku pasrah aja lah. Kan sudah diapain? Dicatat, kan sudah selesai takdirnya. Apa kata Rasul? I'malu, tetaplah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan untuk tujuan asal dia diciptakan. Yang diciptakan jadi ahli taat, pasti akan dimudahkan untuk bikin apa ini? Ketaatan. Yang diciptakan untuk jadi pelaku maksiat, akan dibuat susah untuk melakukan apa ini? Ketaatan. Akan dimudahkan bikin maksiat. Makanya hati-hati. Gitu. Kok terasa berat bikin ketaatan? Jangan-jangan ini termasuk takdir kita bikin jadi ahli apa ini?
maksiat, makanya hati-hati, makanya harus dilawan. Masalah kita nggak tahu takdirnya, gitu. Memang iya semua sudah selesai takdirnya. Kita termasuk ahli taat atau ahli maksiat memang sudah selesai. Tapi masalah kita nggak tahu takdir kita, iya kan? Makanya kita tetap harus berusaha. Masalah kita nggak tahu takdirnya itu. Kalau kita tahu, oke lah. Termasuk penghuni surga, udah aman, selesai lah. Oh, penghuni neraka, ngapain lagi sholat? Udah dipastikan masuk apa? Masalahnya kita sekarang, kita nggak tahu. Makanya tetap menjalankan perintah, ninggalkan apa ini? Larangan. Gitu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala kama fi qoulihi ta'ala, bagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Udah. Khalaqahum awalan. Udah. Pertama kali Allah ciptakan mereka. Iya kan? Belum ada perintah ini. Baru awalnya Allah ciptakan. Allah ciptakan mereka pertama kali. Summa amarahum bi ibadatihi ta'ala. Baru kemudian setelah diciptakan Allah suruh mereka untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtu. Apa yang pertama kali? Penciptaan atau perintah? Penciptaan dulu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Apa yang duluan? Penciptaan. Baru kemudian diperintahkan untuk menjalankan ketaatan. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Bahwa Subhanahu amarahum bi ta'atihi wa ibadatihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah suruh. Walaupun takdirnya kita sudah apa ini? Sudah selesai. Tetap Allah suruh kita. Tetap Allah suruh. Nah, makanya bersyukur kalau merasa banyak kemudahan menjalankan ketaatan. Bukan makin sombong, bukan makin pamer, bukan makin merendahkan orang. Banyak-banyak bersyukur. Kalau dimudahkan bisa sholat berjamaah, dimudahkan puasa, dimudahkan sedekah, dimudahkan ini, banyak-banyak bersyukur. Semoga ini pertanda Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan kita termasuk ahli taat. Kok dimudahkan saja gitu. Kok terasa berat, mau sholat berat, mau puasa berat, mau sedekah berat, segala macamnya kok berat. Jangan-jangan bukan takdirnya kita termasuk ahli apa ini? Taat. Paham ya? Gitu. Nah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan beribadah kepadanya. Ma'annahu ya'lamu ma hum amiluna min qabl. Padahal Allah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan selama hidup di mana? Dunia. Tetap Allah suruh-suruh tapi tetap Allah suruh. Nggak ada Allah bilang udahlah kalian nggak usah capek-capek beramal. Nasib kalian sudah apa ini? Sudah kutentukan. Ada Allah gitu? Nggak ada. Allah yang sudah mencatat takdirnya amalan kita, Allah juga yang nyuruh kita untuk tetap apa ini? Beramal. Gitu. Nanti yang mana tercatat sebagai ahli taat, maka akan Allah mudahkan sebab-sebab untuk dia melakukan ketaatan. Mana yang sudah tercatat jadi pelaku maksiat, Allah akan mudahkan untuknya sebab-sebab melakukan apa ini? Maksiat. Gitu. Tapi semuanya tetap diperintah dan dilarang. Semuanya tetap diperintah dilarang. Padahal Allah sendiri sudah tahu belum? Apa yang akan kita lakukan? Ketika Allah nyuruh sholat, Allah sudah tahu belum? Kita bakal sholat atau tidak? Hah? Ketika Allah nyuruh kita sholat, ya kan? Allah sudah tahu belum kita bakal sholat atau belum? Sudah tahu. Tapi tetap Allah suruh. Tetap. Gitu. Lakinnal jaza la yatarattab 'alal ilmi. Akan tetapi yang namanya balasan tidak muncul kecuali dari ilmu. Ilmu apa? Ilmunya Allah. Setelah Allah lihat kita sholat, baru ada balasannya. Allah tahu kita bakal sholat. Tahu, tapi belum muncul apanya? Pahalanya. Kenapa? Allah belum lihat langsung sholatnya. Setelah Allah lihat sholatnya, baru muncul apa? Balasan. Nah sebenarnya inilah mau sholat isya. Siapa yang sholat isya, siapa yang enggak, Allah udah tahu. Udah tahu. Si fulan ini termasuk yang sholat isya. Tapi pahalanya udah muncul? Belum, karena Allah belum tahu di kenyataannya. Kalau di ilmunya Allah sudah tahu. Di ilmunya Allah sudah tahu. Udah tahu. Tapi di ilmu kenyataannya, di lapangannya Allah udah lihat. Di ilmu di lapangan udah lihat Allah. Belum, kan belum terwujud sholatnya. Maka belum muncul apanya? Balasannya. Paham ya?
Gitu. Kalau takdirnya Allah sudah tahu, si fulan sholatnya ini. Tapi Allah belum ngasih apanya? Pahalanya. Allah nunggu dia melakukan. Masuk? Ini keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Lakin al-jaza' la yatarattab 'alal ilmi wa innamal jaza' yatarattab 'alal amal. Sesungguhnya balasan itu barulah muncul setelah ada amalan. Bukan semata-mata adanya ilmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ilmunya udah ada tentang kita sholat apa tidak? Sudah. Tapi balasan nggak pakai ilmunya Allah. Iya, balasan tengok amalannya kita. Kita buat amalannya baru muncul apanya? Balasan. Gitu. Allahu la yu'adzibul abd bihasabil ilmi. Begitu pula ketika ngasih hukuman. Allah tidak akan menyiksa seorang hamba semata-mata Allah tahu dia bakal melakukan apa ini? Maksiat. Si fulan malam ini akan mencuri. Ninja sawit. Udah tahu Allah kan udah ditakdirkan oleh Allah. Udah Allah kasih hukumannya? Belum. Karena baru berupa ilmunya Allah. Belum ada apanya? Amalnya. Belum perbuatannya belum muncul. Setelah muncul perbuatannya, ini Allah udah bakal tahu sebenarnya. Tapi setelah muncul perbuatannya, barulah Allah kasih apanya? Hukumannya. Adil. Adil. Gitu. Masa Allah menghukum, menurunkan hukuman dengan sesuatu yang belum dia lakukan. Kan nggak adil itu namanya. Gitu. Tapi tahunya Allah udah tahu. Kalau tahunya udah. Tapi belum muncul apa-apa dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ketaatan. Dalam kemaksiatan juga sama persis. Tanda Allah itu apa? Adil. Muncul dulu perbuatannya, baru muncul balasannya. Baik amalan baik maupun amalan jelek. Kalau semata-mata baru diketahui oleh Allah, pakai ilmunya Allah, belum muncul balasan. Gitu. Illa idza waqa'a minhu dzam, kecuali jika setelah muncul darinya dosa, barulah muncul apa? Hukuman. Wala yukrimul muhsin, dan Allah tidak akan memuliakan orang yang berbuat baik hatta yaqa'a minhul fi'lu, sampai muncul darinya perbuatan. Allah nggak akan memuliakan orang yang berbuat baik sampai muncul darinya kebaikannya. Tapi Allah tahu dia bakal sedekah, misalnya tahu ini sebuah ini bakal sedekah malam ini, tahu Allah. Tapi apakah sudah Allah kasih pahalanya? Belum, sampai dia memunculkan perbuatan itu baru muncul pahalanya. Kalau tahunya Allah dari dulu sudah tahu. Nah, fal jaza'u murattabun 'alal amal, itu rumus akhirnya. Tanda itu digarisi. Fal jaza'u murattabun 'alal amal. Sehingga yang namanya balasan itu barulah muncul dari amalan, bukan dari ilmu. Ilmu siapa maksudnya? Ilmu siapa? Ilmu Allah. Tapi pakai amalannya. Amalan siapa? Hamba. Gitu. La alal ilmi wala alal qadar, tidak berdasarkan ilmu, tidak pula berdasarkan takdir. Nah, fafarkun bainal ilmi wa bainal jaza, maka tolong dibedakan ya antara ilmu dengan balasan. Kalau ilmunya Allah sudah ada dari dulu-dulu kala, sudah ada ilmunya Allah tentang apa yang kita lakukan, sudah. Tapi balasannya udah belum. Masuk ya? Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Walidzalika amarahum wa nahahum. Oleh karena itulah Allah tetap memerintahkan mereka dan melarang mereka supaya Allah bisa ngasih apanya? Balasannya. Makanya Allah tetap ngasih perintah sama ngasih larangan supaya Allah ngasihkan apanya? Balasan. Siapa yang jalankan perintah, kasihlah balasannya. Siapa yang melanggar larangan, kasihlah balasannya. Gitu kan? Gitu. Faman atau al-awamir wa tarakan nawahi, maka barang siapa yang mentaati perintah dan meninggalkan larangan, hasola ala sawab, maka dia dapat pahala. Iya kan? Gitu. Wa man khalafal awamir wartakabal nawahi, barang siapa yang menyelisihi perintah dan jatuh dalam yang dilarang, hasola alal iqab, maka dia dapat hukuman bi af'alihi, dengan perbuatannya dia. Bi af'alihi hu. Allah hukum dia karena dengan perbuatan siapa? Dengan ilmunya Allah. Tidak. Allah nggak zolim. Allah baru akan menghukum dia setelah kejelekannya muncul dari dia. Setelah dia melanggar perintah atau terjatuh dalam apa ini? Larangan. Iya kan? Nah. La bi af'alillahi ta'ala. Bukan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan takdirnya Allah. Dia dikasih hukuman. Tapi memang Allah yang menakdirkan.
Tapi apakah takdirnya Allah itu yang menjadi sebab dia dihukum? Tidak. Dengan sebab apa dia dihukum? Perbuatan dia. Walaupun yang menakdirkan perbuatan dia siapa? Allah. Tapi tidak dikatakan dia dihukum karena takdirnya siapa? Allah. Masuk nih ya. Makanya beliau katakan bi'af'alihi hu. Dia dihukum dengan perbuatan dia. Dia sendiri. Bukan dengan perbuatan siapa? Takdirnya siapa? Allah. Yang menakdirkan dia buat itu siapa memang? Tapi apakah dia dihukum karena takdirnya Allah kepada dia itu? Enggak. Dia dihukum karena makanya baru Allah kasih balasan setelah dia apa? Kalau takdirnya udah jadi jauh-jauh hari, udah siap jauh-jauh hari, sudah ready dari dulu, udah ready itu. Gitu. Paham ya? Makanya enggak Allah kasih hukuman langsung dia. Kasih aja direkap sekarang hukumannya. Kenapa? Udah 2 tahunnya aku kok bakal buat kayak gitu. Kalau kayak gitu dijadikan Allah, maka alasan dia dihukum karena takdirnya siapa? Allah. Karena dia belum ada melakukan. Masuk ya? Masuk. Masuk belum ini? Masuk ya? Dia dihukum dengan sebab bukan dengan takdirnya siapa? Allah. Makanya baru muncul hukumannya kapan? Setelah Allah tahu atau setelah dia melakukan? Setelah dia melakukan. Kalau dia dihukum sebelum dia melakukan, tapi Allah udah tahu, nanti orang akan bilang dia dihukum karena ilmunya siapa? Oh, takdirnya Allah. Enggak. Allah enggak akan zalim kepada dia. Makanya Allah tetap ngasih perintah, ngasih larangan. Dilanggar sama dia larangannya. Perintah nggak dikerjakan. Barulah dihukum. Dengan sebab apa? Iya. Masuk sampai sini? Masuk. Nah, kalau Allah nggak ngasih perintah, nggak ngasih larangan nanti. Kemudian langsung aja pakai ilmu yang udah jadi itu. Nanti Allah akan dianggap apa nanti? Zalim. Nanti mereka akan dibilang dihukum karena takdirnya siapa? Orang mereka belum melakukan udah dihukum. Gitu. Fal abdu, maka hamba itu wal musolli, dia yang sholat. Wal muzaki, dia yang bayar zakat. Wal haj, dia yang haji. Wal mujahid, dia yang perang. Iya kan? Walaupun yang menakdirkan itu semua siapa? Allah. Tapi yang dianggap melakukannya siapa? Hamba. Masuk ya? Nah. Fal a'mal tunsabu ilaihi, maka amalan-amalan itu disandarkan kepada dia, pada hamba. La ilallah, bukan kepada siapa? Allah. Kalau disandarkan kepada Allah, ya Allahnya itu yang nakdirkan dia sholat. Ya memang betul. Dan kalau Allah dibilang yang sholat, ya hamba nggak layak dapat apa nanti? Pahala, iya kan? Kalau dikatakan yang sholat siapa? Allah. Semata-mata karena Allah yang menakdirkan, terus yang dibilang yang sholat siapa? Allah. Yang mencuri kan kayak gitu. Nggak terima disalah-salahkan. Ini kan takdir Allah. Kalau Allah mau kan aku nggak akan mencuri katanya. Membela dirinya pakai apa dia? Takdir. Nggak mau disandarkan kepada dia perbuatannya. Iya kan? Makanya sama Umar bin Abdul Aziz apa? Sama Umar bin Khattab, potong aja tangannya udah tetap potong. Potong. Lu kok tetap dipotong? Tapi kan takdir Allah ini. Iya, potonganku kepadamu pun juga takdir Allah itu. Kalau Allah nggak takdirkanmu, nggak aku potong ya tanganmu. Terus selesai, sama-sama pakai apa ini? Takdir. Enggak, dia nggak mau disandarkan pencuriannya kepada dia, ya udah. Pemotongan ini pun bisa disandarkan juga sama siapa? Allah. Ya Allah yang motong tanganmu itu. Kau bilang pencurianmu yang nakdirkan siapa? Allah nggak mau kau disalah-salahkan. Ya udah, aku pun nggak mau pemotonganku ini Allah yang nakdirkan. Kalau Allah nggak takdirkanmu, nggak akan ku potong tanganmu. Ini selesai itu. Nah, jadi walaupun Allah yang menakdirkan, tapi perbuatan tetap disandarkan kepada siapa? Kita. Karena disandarkan kepada kita lah, makanya kalau perbuatan itu baik, kita yang dapat pahala. Kalau perbuatannya jelek, kita yang dapat apa? Hukuman. Kenapa? Perbuatan disandarkan kepada kita yang melakukannya langsung, bukan yang menakdirkan. Illa min jihatil khalqi, kecuali dari sisi penciptaan. Baru disandarkan kepada Allah. Kalau di sisi penciptaan, siapa yang menciptakan perbuatan sholat? Siapa? Allah. Siapa yang menciptakan perbuatan jihad? Siapa yang menciptakan perbuatan haji? Siapa yang menciptakan perbuatannya? Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukannya hamba. Itu ya keyakinan Ahlussunnah. Wal ilmi. Dan juga dari sisi ilmu. Disandarkan kepada siapa? Allah. Allah udah tahu kita bakal sholat. Allah udah tahu dia bayar zakat. Allah udah tahu dia naik haji. Allah tahu dia bakal jihad. Tahu. Maka ilmu perbuatan itu disandarkan kepada Allah. Wa takdir. Takdirnya disandarkan kepada siapa? Allah juga. Siapa yang menakdirkan dia sholat?
Allah. Siapa yang menakdirkan dia puasa? Wa taufik. Juga disandarkan kepada Allah taufik. Ketika dia sholat, siapa yang ngasih dia taufik untuk sholat? Siapa yang ngasih taufik dia untuk jihad? Siapa yang ngasih taufik dia untuk sedekah? Siapa? Kalau ini semuanya baru disandarkan kepada Allah. Tapi perbuatannya disandarkan kepada siapa? Hamba. Masya Allah. Oh, ini bab besar ini ya kan. Bab takdir. Ya, kaitannya dengan perbuatan kita. Hubungan antara takdir Allah dengan perbuatan kita. Ini ilmu besar ini. Sangat banyak orang yang tergelincir dalamnya. Maka bersyukurlah ya kepada Allah. Pujilah Allah kalau kamu bisa memahami. Walaupun hanya sebagiannya, bersyukurlah. Paham ya? Ini bab besar. Anda ingatkan. Sangat banyak orang yang tergelincir dalam masalah memahami ini. Nah, sudah. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kita kali ini. Berapa matan ini kita baca? Berapa nomor? Ada nomornya matannya? Enggak ada punya kalian? Hah? Di depan mana? Oh, di pertama kali aja. Nah. Wa daraba lahum ajala, satu. Dan Allah menetapkan untuk mereka apa? Ajal-ajal. Semuanya ada batas waktunya. Rezeki ada batas waktunya. Usia juga ada batas waktunya. Walam yakfa alaihi syai'un qabla an yakhluqahum. Dan Allah tidak samar baginya suatu apapun sebelum bahkan Allah menciptakannya. Sebelum Allah ciptakan pun tidak ada yang samar dari kita. Iya kan? Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Dan Allah tahu apa yang mereka lakukan sebelum Allah menciptakan mereka. Wa amarahum bi taatihi wa nahum an ma'siyati. Dan itu pun begitu pun walaupun sudah ada takdirnya, walaupun takdir sudah selesai, tapi tetap Allah perintahkan mereka untuk taat dan Allah larang mereka dari maksiat. Untuk memunculkan apanya? Untuk memunculkan balasan. Iya kan? Tetap Allah perintahkan, tetap Allah larang untuk memunculkan apanya Allah? Balasan. Karena kalau semata-mata baru ada ilmunya Allah, Allah baru tahu, itu belum muncul apa? Balasan. Gitu. Wa kullu syai'in, oh ini belum ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah. Ngapain antum masuk, Bang?